Good day, Miss. Hello, good day all. Hey, Good day, Miss. Jessie, Christabel. Yee! John. Miss. Hello, Azarel, Timothy, Kevin. And then Zeva, Christabel, Gilbert Tampu Bolon, and Gideon. Yeah. Okay, hello, good day all. How's your morning? How's your day? Great, Miss. Great, Miss. Yeah, great, good, and amazing. Yeah, I'm so great. Yeah, good, amazing, fantastic. Okay, deh. My smart student. Before we continue to the next topic, it's time for us to pray. Let's pray together, leader pray. Please. Jonathan, yay! Good job, John. Come on. Ready to pray. Let's pray together. Dear God, thank you for today. Now we are going to study. Please, thank you, God. Amen. Amen. Okay, thank you so much, Joe. So, my smart student. So please prepare yourself. Have you seen my PDF already? Check my PDF all. No one. Good job. Ya. Nah, hari ini today we will discuss about our review for PPKN subject. Ya, hari ini kita akan diskusikan we want to discuss about our review for PPKN subject. So, next week kita sudah mulai exam, right? Kita udah mulai exam. After exam kita holiday. Yay! Are you happy all? Yay! Timothy say yay! Kalau giliran libur aja happy banget itu ya. Why you so happy, Joe? No excitement? No segment, Miss, no Zoom, Miss, nggak ada tanggung jawab, nggak ada kewajiban, Miss, gitu. Jo, iya. No, Bang, ya. Oke deh, my smart student. So, it's time for us to discuss about our review. Ya, about our review for PPKN subject. So, please wait a moment all. Oke. Nah, my smart student, untuk PPKN review, topik kita nanti ujian tidak hanya diambil dari bab kedua, tetapi juga bab pertama juga termasuk ke dalam soal ujian kamu. Nah, bab pertama tentang apa sih? The topic is about apa sih? Ayo, what topic all? Everyone, tentang topik apa? Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Iya, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ayo, everyone please open your book page 3, halaman 3. And then look at my screen. Kamu bisa lihat screennya Miss Melly. And then please take your textbook and then please take your review paper. Okay? Kamu harus lihat screennya Miss Melly. Already all? Nah, dulu kita pernah nih dijajah oleh beberapa bangsa. Salah satunya adalah salah satu Jepang. Ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita dijajah selama 3,5 tahun oleh Jepang, akhirnya Jepang kalah nih. Ya, Jepang kalah nih Jo dari Indonesia. Ya, after that, setelah mereka kalah nih,
Mereka memberikan janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Dia bilang begini, Bang. Oke Indonesia, karena kamu menang, saya akan memberikan janji kemerdekaan kepada kamu. Wis, rakyat Indonesia so happy dong. Nah, mereka membentuk salah satu badan. Namanya apa sih saya? BPUP? Ya, BPUPKI. Anybody knows BPUPKI itu merupakan singkatan dari apa sih? Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Jauh, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Don't forget, masuk ujian kamu. Ya, ingat, jangan ada yang sampai lupa. Oke. BPUPKI merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, akibat dari kekalahan mereka itu, akhirnya kita membentuk sidang BPUPKI. Nah, akhirnya sidang pertama menghasilkan dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, kita mau lihat nih sejarah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, setelah mereka melakukan mengalami kekalahan, ada nih semboyan 3A yang terkenal pada saat itu. Apa aja sih saya? Jepang pelindung Asia. Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang cahaya Asia. Iya. Jadi mereka mau mencoba menarik simpati rakyat Indonesia. Mereka buat nih 3A. Oke, nanti masuk ke dalam ujian kamu. Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang cahayanya Asia. Padahal mereka menjajah kita. Membuat kita kelaparan. Kemudian kita disuruh bekerja tapi tidak dikasih upah. Kira-kira itu apa sih namanya kemarin itu saya tenaga kerja paksa pada masa pendudukan Jepang? Romusa. Romusa. Ya, Romusa. Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, Jepang cahaya Asia. Katanya begitu supaya menarik hati rakyat. Kemudian dilakukanlah sidang BPUPKI. Yang tanggal berapa sidang pertamanya sayang? 29. Yang pertama 29 Mei sampai 1 Juni. Iya, tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Tapi kalau sidang kedua tanggal berapa sih saya? 10 sampai Juli. Iya, 10 sampai 17 Juli ya. Oke, nah. Perumusan dasar negara Indonesia dilakukan melalui 2 kali persidangan ya. Sidang pertama dan sidang kedua BPUPKI. Nah, sebenarnya pada sidang pertama itu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, Bang. Gimana nih screen Ismail ya? Oke, sidang pertama pada tanggal Oke. Pada sidang pertama itu tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Kemudian membahas tentang dasar negara. Ini dasar negara kita apa ya ajaran? Oh, dasar negara kita adalah Pancasila. Nah, kemudian pada tanggal sidang kedua itu membahas apa, Miss Meli? Rancangan undang-undang dasar. Nanti ini masuk ke dalam ujian kamu loh, Bang Timothy. Wah, for example nih, Timothy, please tell to Miss Meli now. Ada berapa kali BPUPKI melakukan persidangan, Bang? 2 kali dan resmi. Pada 2 kali persidangan, 2 kali. Iya. Kemudian, my smart student, BPUPKI memiliki tugas. Apa sih tugas BPUPKI? Menyelidiki kesiapan bangsa Indonesia dalam menyongsong kemerdekaan dalam membentuk pemerintahan sendiri. Iya, tugas BPUPKI adalah menyelidiki kesiapan. Ini bangsa Indonesia siap enggak sih untuk menyongsong kemerdekaan dan membentuk pemerintah sendiri. Keren banget ya. Tugas BPUPKI pada saat itu, dia menyelidiki kesiapan bangsa Indonesia dalam menyongsong kemerdekaan. Nah, ini masuk loh saya. Kamu harus belajar sungguh-sungguh nih. Ya, karena ini masuk ke dalam soal ujian kamu. So,
Topik kita tentang perumusan dasar negara, penetapannya itu sejarahnya sampai di sini. Dan the next topik itu topik selanjutnya itu mengenai apa lagi? Norma yang berlaku di masyarakat. What page? Halaman berapa sih norma-norma ini? Ayo, come on. What page? Oh, 31. 31, right? Nah, coba deh. Oke. Oke, Gilbert Tampu Bolon. Gilbert Tampu Bolon. Yes, Miss. Oke. Gilbert, kemarin kan kita sudah belajar tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat, right? Nah, apa sih pengertian dari norma, sayang? Aturan atau ketentuan yang mengikat warga atau kelompok masyarakat. Wow, good job. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat masyarakat. Good job. And then, Karan. Ya, Miss. Iya. Karan, kemarin kita udah belajar tentang norma. Apa sih pengertian dari norma, sayang? Ayo, baru aja dibilang Bang, norma adalah aturan atau ketentuan. Please follow Miss Meli. Aturan atau ketentuan. Miss, just now have a bad connection, Miss, in here. Bad connection. Oke ya. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat masyarakat. Ya. So, anybody knows apa sih macam-macam dari norma? Agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Ya, norma itu ada jenisnya, ada 4. Ada berapa jenis norma? Oh, 4, Miss. 4, gitu. Ya, ada 4. Norma agama, kemudian apalagi sayang? Kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Nah, di review kamu kan ada nih, pasal 29 ayat 1. Katanya apa Miss Meli? Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Nanti kalau misalkan di soal ujian kamu ada begini bunyinya Bang Gilbert Tampu Bolon. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa merupakan isi dari pasal berapa Bang? ayat 1. Iya, nanti ini masuk ke dalam soal ujian kamu. Jadi jangan lupa, kalau katanya pasal 29 ayat 1 itu berarti negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Kalau norma agama itu contohnya apa sih Bang Ajar ya? Ibadah. Yes, good job. Ibadah. Ya, good job ya, ibadah. Nanti Miss Meli kasih poin yang lainnya. Ibadah. Kalau norma kesopanan itu apa sih sayang? Ayo, siapa yang mau memberikan pernyataannya kepada Miss Meli? Go ahead. Ya, Gilbert Tampu Bolon, raise hand. Go ahead. Menyalam orang tua sebelum pergi ke sekolah. Ya sayang? Pamit kepada orang tua sebelum pergi ke sekolah. Oh iya, norma kesopanan itu pengertiannya adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia. Ya, contohnya apa sayang? Ayo, apa contohnya tadi Gilbert Tampu Bolon? Iya, pamit, permisi kepada orang tua ketika kamu pergi ke sekolah, ya kan? Nah, ketika masuk rumah kamu harus permisi, itu namanya norma kesopanan. Kalau norma kesusilaan, please give me one sample. Kasih Miss Meli satu contoh. Norma kesusilaan itu gimana sih contohnya?
Ayo Gilbert Tidak Fabio. jujur. Ayo Gilbert Fabio. Raihan, norma kesusilaan. Berlaku Kelihatan jujur, nih. Miss. Berlaku berlaku jujur. Please open your book page 35. Norma hukum, contohnya apa sayang? Tidak melanggar lampu merah. Iya, tidak melanggar lampu merah. Kalau kamu Gilbert lampu bolon melanggar lampu merah, nanti kamu ditangkap polisi, dikenakan hukuman. Ya, itu dia ada norma, ada 4 jenis norma. Ya, ini nanti juga paling banyak masuk ke dalam soal ujian kamu. Oke, the next topic itu tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nanti kalau ada pertanyaan begini, hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara merupakan pengertian dari konstitusi. Ya, jadi konstitusi itu hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Menurut kamu, kedaulatan itu berada di tangan pemerintah atau di tangan rakyat sih, Ol? Tangan rakyat, Miss. Tangan? Iya, kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Iya. Oke, and then topik yang akan masuk juga masih mengenai seputar BPUPKI juga di perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu. Ini dia. Nanti kalau Miss Meli tanya nih, BPUPKI membentuk panitia-panitia kecil, antara lain panitia hukum dasar. Siapa ketuanya? Soekarno. Soekarno. Kalau panitia pembelaan tanah air siapa? Raden Abi Kusno. Kalau panitia ekonomi dan keuangan? Muhammad Hatta. Nah, Muhammad Hatta. Oke, and then the last before kita kuis. Nah, ada ini sidang selain BPUPKI ada juga sidang PPKI. Ayo deh Ajarel, can you read my screen? Come on. Pengesahan UUD Negara Republik Yang ini Indonesia. sayang, yang ini dulu Bang. Yang sidang pertama PPKI, yang Sidang 1 PPKI 18 Agustus 1945 menetapkan dan mengesahkan UUD 1945, memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia PPKI, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, tugas meresmikan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Lanjutkan hasil kerja BPUPKI, PPKI diketuai oleh Soekarno. UUD 1945 berbeda dari rancangan awal. Terdapat beberapa perubahan di antaranya. Mengganti istilah hukum dasar menjadi UUD. Kata mukadimah yang terdapat dalam Piagam Jakarta diganti menjadi pembukaan. Dalam Sila Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 6 ayat 1, Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam diganti menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. iya, oke, please open your book page 64. Ayo everyone, please open your book page 64. Ayo. Jadi yang pertama kita akan diskusikan pelan-pelan ya Bang. It's okay. Sidang pertama PPK itu pada tanggal 18 Agustus. Oh iya ya Miss, tanggal 18 Agustus. Nah apa sih Miss Meli yang dibahas pada sidang itu? Nah yang kalau BPUPKI sidang pertama dasar negara. Kalau PPK itu Miss Meli apa ya Miss? Nah kalau sidang pertama PPK itu Jo, di Muti udah ngantuk. Waduh karena hujan ya Bang. Aduh, jangan ngantuk kelap, oke? Oke, yang pertama menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945.
baru memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan wakilnya adalah Bapak Hatta. Dan then membentuk KNIP. Apa itu KNIP, Miss Mili? Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah nanti My Smart Student ini masuk ke dalam soal ujian kamu. Yang Miss review kan ini nanti kemungkinan masuk. Jadi kamu harus baca. Ya. Nah kemudian ada pengesahan UUD Negara Republik Indonesia oleh PPKI. Nah apa tugasnya Miss Meli? Meresmikan pembukaan dan batang tubuh, melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan PPKI yang diketuai oleh Bapak Soekarno. Jadi siapa ketua PPKI? Kevin? Siapa ketua PPKI? Bapak Soekarno, Miss. Iya, ketua BPUPKI siapa, Oh? Soekarno, Miss. Siapa? Miss. Ketua PPKI Soekarno. Ketua BPUPKI siapa sih? Rajiman Wedioningrat. Gejam, Rajiman. Tapi kakak nebak-nebak atau gimana sih Rajiman dia Diningrat? But it's okay lah, Gracia. Kamu kayak nebak-nebak kah? Gracia Diningrat. It's okay lah ya, Miss Meli intonasi loh, Miss. Ya, gejam. Nah, itu dia nanti masuk ke dalam ujian. Miss Meli tanya, siapa ketua BPKI? Jawabannya adalah the answer is Soekarno. Tapi siapa ketua BPUPKI? Bapak Rajiman. Bapak Rajiman? Nah gitu ya sayang, Bapak Rajiman. Oke. Oke. And then ada beberapa topik lagi yang akan Miss Meli masukkan ke dalam soal ujian kamu sayang tentang perumusan undang-undang. Nah, please open your book page 64. Nah, kan sudah dibahas nih ya. Undang-Undang Dasar 1945 berbeda dengan rancangan awal. Yang pertama, digantilah hukum dasar menjadi undang-undang dasar. Ayo, halaman 64 Bang Raihan. Kemudian ada kata mukadimah diganti menjadi pembukaan. Jadi di Piagam Jakarta itu ada mukadimah namanya. Ini kita sudah pelajarin, ini hanya mengingat kembali. And then ada mengubah kata suatu hukum dasar menjadi undang-undang dasar. Oke. Nah, the last yang Miss Meli masukkan dalam ujian adalah pasal 6 ayat 1. Jadi kamu harus bisa hafal. Apa sih bunyi pasal 6 ayat 1 sayang? Presiden ialah orang Indonesia asli. Iya, presiden ialah orang Indonesia asli. Ya, presiden orang Indonesia asli. Jadi kalau Rehan bisa nggak kira-kira jadi presiden? Bisa, Miss. Loh, bukannya Rehan orang Amerika, bukan? Iya, bukan Miss Meli. Asli Indonesia loh, Miss. Iya, orang asli Indonesia. Miss Meli karena Rehan ganteng banget, jadi Miss Meli pikir Rehan orang Amerika nih. Bukan ternyata ya orang Indonesia. Oke deh, jadi pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa presiden ialah orang asli Indonesia. Oke, you understand all? Udah paham sayang? Okay, you understand all? No one in here. Please say something. Please be active student. Ih, merepet dulu Miss Meli. Okay? Okay, Gilbert? Yes. Iya, already clear ya. Hanya ajar di sini. Jadi yang nge-zoom ini cuma kita dua nih, Bang. Ya, kita video callan aja di ajar ya. Yang lain nggak ada nggak ada yang Timothy ketawa lagi tiba. Happy banget nih Timothy, sementang beberapa minggu lagi sudah holiday. Yeay. Oke deh, next kita mau kuis nih. Ya, belajar lagi nih Miss Meli. Ya, kita mau kuisnya ini Raihan. Are you okay Raihan? No ngantuk-ngantuk lah Bang ya. Oke, kuisnya ini tentang kemungkinan soal-soal yang masuk ke dalam soal ujian kamu. Kemungkinan nih ya.
Nah, jadi kamu harus, Miss Meli mau mengingatkan kembali tentang materinya. Jadi kita akan mainkan gamesnya soal tanya jawab. Nih simple sih. Please wait a moment all. Oke. Nah, jadi di sini ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang memungkinkan pertanyaannya ini akan masuk ke dalam soal ujian kamu. Mungkin, maybe, ya. Tetapi kamu harus pelajari karena seputaran ini gambaran. So, semuanya harus pick up. Nanti dapat poin. Miss Meli cek dari sini siapa yang nggak ngomong. Oke. 1, 2, 3, go. The question number 1 is, go ahead. Gilbert Tampu Bolan first. Aturan atau ketentuan yang mengikat masyarakat. Aturan atau ketentuan yang mengikat masyarakat. That's true or false, Ajarel? Bener nggak sih? True, Miss. True, good job. Next. Gilbert Tampu Bolan already ya Bang, biar gantian ya. Yeay, 3A. Timothy. Ayo, come on. Timothy first. Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia. Oke, kita keep jawabannya. Ajarel, 3A. Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia. Oke, kita keep. Bener nggak sih? Ah, masa sih? Kayaknya enggak deh. Coba deh, Raihan. 3A. Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia. Ya, good job. Ajarel, Raihan, and Timothy. Get point from Miss Meli. Yeay. Oke, yang lain diam dulu ya Bang. Kasihan yang lain dapat poinnya. Oke, come on. It's okay. Ah, so easy. Gilbert already loh Bang. Gilbert Tampu Bolan already sayang. Kevin deh. Kevin first. After Kevin baru Gracia. Kevin, siapa sih Bang ketua BPUPKI? Rajitman Weyo Diningrat. Ah, masa sih? Gracia, coba please tell to Miss Meli. Soekarno, right? Bapak Rajiman, Miss. Bapak Rajiman. Oke, get point. Yeay. Lihat nanti Miss Meli kasih poin ya, Bang. Oke, next. Kevin, Gracia, and Dekaka dan kawan-kawan. Ayo yang lain belum dapat poin atau jangan-jangan sudah tidur. Ayo Anugrah, come on Kang. Seva, Kaliza. Anugrah, go ahead Bang. 29 Mei sampai 1 Juni. Perumusan Dasar Negara Indonesia dilakukan sidang BPUPKI. Sidang pertamanya pada tanggal berapa? 29 Mei sampai 1 Juni. Sampai 1 Juni, Miss. Anugrah and Jonathan, right? Wes, good job. Jonathan and Anugrah. Wes, get point. Next. Ayo yang lain, yang udah nggak usah lagi ya sayang, gantian sama teman-temannya. Wow. Pengertian konstitusi. Yeay. So difficult or easy. Ayo, wah no one. Aduh, nggak ada yang tahu nih. Ada yang mulai intip-intip reviewnya. Ayo yang lain nih. Aduh, masa nggak ada nih. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, yang udah deh. Siapa? Ayo speak up. Raihan, Timothy, Gilbert. Ayo speak up. Bismillah mau dengar. Agama, norma Dasar kesepakatan, menjadi norma pegangan dalam suatu penyelenggaraan suatu negara. Iya, good job. Good job banget ya. Oke, next. Yang belum deh, yang lain yang belum ya.
Gilbert belum lagi questionnya Bang. Udah angkat tangan gimana sih? Ayo Ajarel, ya Ajarel mulu. Ajarel mulu. Ya Ben, come on Ben. Ya gantian ya sayang biar dapat poin. Siapa sayang? Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum. Yes, good job Ben. Ayo dong Sepa jelas Sepa. Udah kelihatan pun soalnya Bang. Aduh gimana sih? Wow, ayo. Yang belum, Gideon. Rehan already Bang, gimana? Ayo, sidang BPUPK dilaksanakan 2 kali. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei membahas tentang apa sih? Aduh, kalau nggak tahu nih siapa ini yang angkat tangan. Kalija and Gilbert Fabio. Iya, yang lain belum. Wait ya, Kalija dulu sama Gilbert Fabio. Membahas tentang dasar negara, Miss. Membahas tentang dasar negara, Miss. Dasar negara? Kayaknya enggak deh. Ajarel. Ayo, Ajarel tentang apa sih? Tentang dasar negara, Miss. Kayaknya nggak mungkin deh. Gilbert Tampu Bolon tentang apa sih? Pancasila, Miss, dasar negara. Dasar negara. Yeay, good job ya. Tentang dasar negara. Wis, smart student. Berarti kamu berarti udah misalnya yakin banget lah kamu udah bisa menjawab soal ya. Karena soalnya seputaran itu deh Bang. Enggak sulit-sulit banget ya. So nanti Miss Meli akan kasih kamu poin dojo dan Miss Meli akan kasih kamu poin penambahan nilai ya. So yang lain it's okay. Nanti next time kita quiz lagi Bang. Miss Meli akan kasih kamu poin lagi. So my smart student, do you have a question sayang before we end this meeting? No, already clear? Don't forget, next week kita already exam. So please prepare yourself. Please study hard. Please read your review until 2 time, until 3 time. Yeah, because Miss Melly will check 1 by 1 your score. Jadi Miss Melly harap skornya top score. Yes, ya. Jadi yang terbaik. Oke, Seva? Please give your smile for Miss Seva. Kasih dulu senyumnya sama Miss Melly, Seva. Yuk, Seva senyumnya kok begitu banget ya. Seva, please give your smile for me. Jangan diam-diam baik, Seva ya. Oke, dan yang lain ini yang matiin kamera, I don't know why. Entah kameranya rusak atau gimana. Ya, I hope you sportif lah ya di dalam proses pembelajaran. Oke, my smart student, happy exam. Ya, please do the best, lakukan yang terbaik sayang. Karena Miss Meli yakin kamu pasti dapat nilai yang baik. Oke, my smart student. Ya, Gilbert Gracia, do you have a question sayang? No, Miss ya. Ya, nah Gracia nggak sabar lagi nih mau lambai-lambai tangan ya, mau exam atau mau holiday, mau apa namanya happy Sat night, bla 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 lah. Oke deh, my smart student, happy weekend. Happy weekend, have a great day, have a great day. I think enough for today. Bye-bye. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye, Miss.